Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan siswa kelas 6. Kaifa halukum? Apa kabarnya kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Gimana nih? Udah pembelajaran tematik, pembelajaran ketiga ya hari ini ya. Semoga kalian masih tetap semangat. Dan juga jangan lupa selalu berdoa agar meminta ilmu yang bermanfaat. Jadi semua yang kalian kerjakan hari ini, apa yang kalian simak dan kalian tulis menjadi ilmu yang bermanfaat, insya Allah. Nah sekarang kita masih tema 1, selamatkan makhluk hidup, pembelajaran ketiga. Nah sebelumnya kita belajar tentang perkembangbiakan secara generatif ya. Karena cara perkembangbiakan itu kan ada dua. Ada generatif maupun vegetatif. Nah kemarin udah 2 hari kita bahas tentang generatif dan penyerbukannya ya. Hari ini kita akan bahas tentang cara perkembangbiakan secara vegetatif. Ya, bedanya perkembangan vegetatif sama generatif. Kalau kemarin generatif itu perkembangbiakan secara kawin, makanya harus ada sel kelamin jantan maupun sel kelamin betinanya, benang sari sama putiknya. Kalau vegetatif perkembangbiakan secara tidak kawin, ya, tidak kawin. Jadi alat perkembangbiakannya itu bukan sel kelamin jantan atau betina, tapi berasal dari tumbuhan induknya. Itu yang membedakannya ya. Nah, vegetatif itu ada dua. Ada vegetatif alami, ada juga vegetatif buatan. Kalau buatan itu nanti dibantu oleh manusia. Kalau vegetatif alami itu nanti ada macam-macamnya. Insya Allah hari ini Ibu akan membahas tentang vegetatif alami saja ya. Vegetatif alami itu ada umbi, ada geragi atau stolon, akar tinggal atau rizoma, spora, atau ada juga tunas. Ya, kita mulai ya dari vegetatif alami jenis umbi. Umbi itu merupakan bagian tanaman yang menggembung atau membesar dan tertanam di dalam tanah, merupakan cadangan makanan bagi tumbuhan tersebut. Jadi bagian yang mengembung ya, bagian yang membesar dalam tanaman tersebut. Nah, umbi terbagi menjadi 3. Ada umbi lapis, ada umbi batang, ada juga umbi akar. Yang pertama umbi lapis. Contohnya itu bawang merah, bawang putih, bawang bombay. Nah, tumbuhan-tumbuhan tersebut memiliki umbi yang berlapis-lapis. Jadi bagian tanamannya tersebut memiliki bagian yang berlapis-lapis sebagai umbinya, cadangan makanannya. Yang kedua, umbi batang. Nah, jadi ada bagian tumbuhan yang bagian batangnya yang menggembung buat cadangan makanannya. Seperti kentang. Nah, kentang ini sebenarnya merupakan bagian batangnya ya dalam tumbuhan tersebut. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Kentang ini sebenarnya adalah batang dari tanaman tersebut. Ya. Nah, sekarang yang ketiga, umbi akar. Umbi akar. Contohnya wortel, lobak, singkong, dahlia. Nah, mereka itu, tumbuhan itu merupakan akarnya dari tanaman tersebut. Ya, akarnya itu merupakan cadangan makanannya bagi tumbuhan tersebut. Nah, itu contoh di gambarnya ya. Jadi yang bagian yang menggembung itu di bagian bawahnya, yaitu bagian akarnya. Yang kita makan wortel itu adalah sebenarnya adalah akar dari tumbuhan itu tersebut. Ya, itu contohnya. Jadi apa aja umbi itu? Ada umbi lapis, umbi batang, sama umbi akar. Ya. Nah, yang kedua, tadi yang pertama umbi ya, secara umbi-umbian. Yang kedua adalah secara geragi atau stolon. Geragi atau stolon adalah batang yang merambat di atas atau di bawah tanah. Merambat atau menjalar ya. Contohnya yang di atas tanah ya, yang merambat di atas tanah contohnya strawberry atau arbei.
Dia itu merambat atau geragihnya itu di atas permukaan tanah. Nah, ini contohnya, stolonnya. Nah, ini ya, merambatnya di atas tanah, akarnya di bawah tanah. Ada juga geragi atau stolon yang di bawah tanah, di bawah permukaan tanah. Nah, ini contohnya adalah rumput teki. Ya, tuh ini rumput teki. Biasanya rumputnya pendek-pendek, tapi ada ilalangnya sedikit. Biasanya ada di halaman-halaman. Nah, ini contohnya. Dia itu stolonnya itu adanya di bawah permukaan tanah. Beda dengan stroberi atau arbe. Nah, oke, yang ketiga. Sekarang yang ketiga. Ini masih rumput teki dulu ya. Ini ya contohnya ya. Nah, sekarang yang ketiga. Secara akar tinggal atau rizoma adalah batang beruas-ruas yang terdapat dalam tanah. Bentuknya mendatar sehingga tampak seperti akar. Nah, dapat ditemukan pada tumbuh-tumbuhan seperti ini. Jahe, temulawak, kunyit ya. Nah, dia itu akar tinggal, tapi akarnya itu terdapat dalam tanah, bentuknya mendatar. Nah, ini ya. Bentuknya seperti akar, padahal dia itu batang yang beruas-ruas. Coba kalian perhatikan di dapur, ada jahe, ada kunyit, ada lagi lengkuas. Nah, itu semuanya itu mereka berkembang biak dengan akar tinggal atau rizoma. Nah, selanjutnya yang keempat dengan cara spora. Spora, alat perkembangbiakan, bentuknya bulat, biasanya terdapat pada tumbuhan paku, lumut, dan jamur. Nah, ini spora. Ini contoh tumbuhan lumut ya, yang biasa di tembok-tembok yang bagian lembab, atau tumbuhan paku. Nah, itu tumbuhan paku. Nah, kalau tumbuhan paku biasanya itu, di belakang daunnya tumbuhan paku itu, sebenarnya ada titik-titik seperti ini. Tapi nggak bisa langsung dilihat pakai mata telanjang, mata biasa. Tapi harus dilihat dengan mikroskop. Kalau dilihat dengan mikroskop, ada sebenarnya ada titik-titik seperti ini, yaitu sporanya. Jadi kalau sporanya itu sudah bulat, berkembang biak, membesar, nanti dia akan bertebangan. Kalau bertebangan dia akan tumbuh pada tanah yang lain dan akhirnya dia tumbuh menjadi tumbuhan baru. Itu dengan spora. Ini ya, tuh spora itu. Nah, ini contohnya spora pada jamur. Nah, selanjutnya, cara perkembangbiakan dengan tunas. Tunas adalah tumbuhan anakan yang muncul biasanya di samping induknya. Contohnya, ada pohon pisang, pohon bambu, tebu, atau kelapa. Nah, mereka ini berkembang biak dengan tunasnya. Nah, ini tumbuh ya di bagian samping induknya. Ini contoh tunas pohon pisang. Nah, ini tunas apa ini? Ayo, siapa yang tahu? Ya, ini tunas pohon bambu ya. Itu tunas. Nah, yang selanjutnya, yang keenam, ada juga tunas adventif. Adalah sejenis tunas, tapi dia tumbuhnya itu bukan pada batangnya atau bukan pada samping induknya, tapi dia itu khusus pada bagian dedaunan biasanya. Biasanya ini pada tumbuhan cocor bebek. Pernah lihat tumbuhan cocor bebek? Seperti ini, cocor bebek. Jadi sebenarnya ini daun biasa, tapi di samping pinggirannya itu ada tunas-tunas yang mengelilingi daunnya. Nah, itu tunasnya. Namanya tunas adventif. Nah, ini ya, kalau diperbesar tunasnya seperti ini. Ini adanya di pinggiran daunnya. Nah, akhirnya akan berbunga seperti gambar berikut. Ya, itu tumbuhan barunya. Ya. Nah, sekarang Ibu akan mengulas sedikit tentang laporan pengamatan. Karena kalian sudah belajar tentang cara pengembangbiakan tumbuhan, baik secara generatif maupun vegetatif, alangkah baiknya kalian mengaplikasikannya di lingkungan sekitar kalian dengan cara pengamatan. Nah, sebelumnya Ibu bahas dulu ya tentang laporan pengamatan. Apa itu laporan pengamatan? Laporan yang dibuat sebagai hasil pengamatan terhadap objek pengamatan tertentu.
Hal yang harus dihimpun atau yang dikumpulkan terlebih dahulu sebelum pengamatan adalah pertama, objeknya yang diamati. Jadi apa sih yang mau diamati? Misalnya kalau ibu kasih tugas tentang tumbuhan, berarti objeknya ini yang mau diamati ini tumbuhan misalnya ya. Yang kedua waktunya, waktu pengamatan. Misalnya ibu tentukan waktu pengamatannya hari ini. Nah, itu. Kalian mengamati hari ini atau durasinya hari ini sampai besok. Nah, itu waktu pengamatan. Tempat pengamatan. Misalnya tempat pengamatannya di lingkungan sekitar rumah. Tempat tumbuhan itu berada. Yang keempat, tujuan pengamatan. Nah, tujuannya dilakukan pengamatan ini untuk apa sih? Misalnya untuk mengklasifikasikan cara perkembangbiakan tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar. Apakah secara vegetatif atau generatif. Nah, nanti hasil pengamatannya bisa disajikan seperti tabel berikut ini. Nah, ini contohnya hasil pengamatannya. Jadi, nanti tugas kalian adalah ya, membuat hasil laporan pengamatan, membuat hasilnya ya, ini ya, kolomnya ini ya, laporan pengamatan tentang tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar kalian. Misalnya di rumah kalian nih, ada pohon pisang atau pohon cocor bebek. Nah, ada cocor bebek. Berarti perkembangbiakannya apa ya? Nah, dia punya sel kelamin jantan atau betinanya enggak ya? Kalau nggak punya berarti secara tidak kawin. Kalau tidak kawin berarti vegetatif. Diceklis yang vegetatif. Nah, dijelaskan yang vegetatif itu jenis apa. Misalnya yang cocor bebek adalah tunas adventif. Gitu. Terus ada lagi, misalnya jalan lagi sebentar. Lewat tetangga. Tetangga punya pohon mangga nih. Bisa ditulis pohon mangga. Nah, cara perkembangbiakannya apa? Nah, kalau dilihat perkembangbiakan mangga, buah mangga ada bijinya. Nah, biasanya yang punya biji itu berkembang biak secara generatif karena dia punya bakal biji, punya bunga. Nah, ya. Nah, nanti berarti punya sel kelamin jantan dan betina, berarti secara kawin. Kalau secara kawin berarti generatif. Nah, sekarang cari 5 tumbuhan lagi, minimal 5 lah tumbuhan lagi sekitar rumah kalian. Lalu klasifikasikan mana apakah termasuk cara berkembang biaknya vegetatif atau generatif. Gitu ya. Itu aja tugasnya. Ya. Nah, dari Ibu hari ini segitu aja. Semoga kalian dapat mengambil manfaat dari apa yang Ibu sampaikan hari ini ya. Dan jangan lupa dibaca, ditulis, dibaca, dipahami ya. Insya Allah besok kalau jadi kita nge-zoom, kita tanya jawab pelajaran dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 3 tentang generatif maupun vegetatif. Ibu tanya kalian apakah kalian sudah benar-benar memahaminya tentang materi yang Ibu sampaikan dari hari Senin sampai hari Rabu ini. Oke, segitu aja dari Ibu. Semoga Allah mudahkan ya. Sekian dari Ibu. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.